Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian telah menghadiri pertemuan pada hari ini. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Ibu-ibu silakan lihat tabel janji dirinya. Kira-kira pertemuan sebelumnya apa yang telah kita pelajari? Sebelumnya yang dipelajari tentang mendukung perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Oke. Apakah ibu sudah menerapkannya di rumah? Ya, alhamdulillah sudah. Oke. Terus tantangan, mungkin ada tantangan dari yang ibu hadapi pada saat menjalankannya di rumah? Ya, pastinya ada, yakni dukungan mental pada ibu hamil. Tantangannya yakni masih merasakan takut untuk menghadapi proses persalinan nanti. Itu suatu hal yang wajar dari kalian ya, karena mental itu kan apalagi pada saat ibu hamil, itu biasa merasa takut. Soalnya itu dukungan dari sang ayah atau sang suami itu harus sangatlah penting. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yakni yang pertama itu mengetahui pengertian dari stimulasi. Kedua, pentingnya stimulasi pada anak. Yang ketiga, mempraktikkan stimulasi pada janin. Ya, ibu-ibu sekalian pernah menyanyikan lagu-lagu daerah? Ya, pernah. Bisa ibu sekalian, mungkin salah satu dari ibu yang menyanyikan lagu daerah. Ya. Petu motong petu pino bungane ya u, petu ilalang boto u. Bagus sekali ibu sekalian. Pada saat menyanyikan lagu daerah itu gimana perasaannya ibu? Perasaannya senang dan nyaman. Ya, alhamdulillah. Ya, perasaan nyaman dan senang ketika menyanyikan atau mendengarkan lagu daerah. Menyanyikan atau mendengarkan atau memberi suara-suara yang halus, yang tenang, itu salah satu bentuk stimulasi yang kita berikan kepada janin. Kita akan bagi menjadi dua kelompok ibu sekalian. Kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan stimulasi pada anak-anak apa semua. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 bisa diberikan penjelasannya. Ya, untuk memberikan stimulasi pada janin, yakni bisa berupa sentuhan dengan cara mengelus-ngelus pada perut ibu hamil. Tepat sekali ibu sekalian. Salah satu bentuk stimulasi itu mengelus-elus pada perut si ibu hamil. Ya, pengertian stimulasi yakni memberikan rangsangan kepada si janin baik berupa cahaya, suara maupun sentuhan agar supaya si janin tersebut tumbuh dan kembangnya itu terus meningkat. Ya, selanjutnya kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kita akan mengidentifikasi peralatan-peralatan yang di rumah dalam selanjutnya kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kita akan mengidentifikasi apa-apa sajakah peralatan-peralatan di rumah untuk sebagai akhlak. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan bagi menjadi 3 kelompok.
kita akan mengidentifikasi peralatan-peralatan yang ada di rumah yang akan kita gunakan untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 usia janin 0 sampai 3 bulan, kedua 3 sampai 6 bulan, dan ketiga 6 sampai 9 bulan. Ya, kepada kelompok 1, 2, dan 3 silakan berdiskusi, kemudian kita silakan dijelaskan. Ya. Untuk perlengkapan di rumah yang bisa digunakan stimulasi pada janin, ada musik, dan yang kedua ada senter. Oke, sekalian tepat sekali. Kemudian praktek stimulasi pada janin. Yang pertama di usia 0 sampai 3 bulan, itu masih berupa sentuhan. Bisa Ibu praktekkan? Ya. Pada usia 0 sampai 3 bulan dengan cara sentuhan, yakni dengan cara mengelus-ngelus perut ibu hamil. Nah, kemudian yang untuk kelompok kedua. Untuk yang kedua pada usia janin 3 sampai 6 bulan, yakni dengan cara mendengarkan musik yang lembut atau yang nyaman bagi si janin. Pada yang kelompok ketiga, usia janin 6 sampai 9 bulan, yakni stimulasinya berupa cahaya dengan cara menyemperkan senter ke perut ibu hamil. Betul sekali Ibu sekalian ya. Kita bisa mengelompokkan stimulasi pada janin menjadi 3 kelompok. Usia 0 sampai 3 bulan itu stimulasi yang tepat, yakni stimulasi sentuhan. Karena pada saat 0 sampai 3 bulan si janin itu masih mulai bergerak-gerak. Jadi yang tepatnya stimulasinya adalah dengan sentuhan. Kemudian yang kedua pada usia 3 sampai 6 bulan. Pada usia ini si janin itu sudah mulai berkembang, dia punya pendengaran. Jadi stimulasi yang tepat yang akan kita lakukan, yang ingin mendengarkan suara-suara yang lembut, baik itu berupa nyanyian lagu daerah, lagu-lagu rohani, pokoknya yang hal-hal nyanyian yang lembut, maupun siulan juga boleh. Dan yang ketiga 6 sampai 9 bulan. Pada usia ini panca indera si janin, jadi mata itu sudah mulai berkembang. Ya, makanya kita harus memberikan stimulasi berupa stimulasi cahaya. Kita berikan cahaya karena kenapa? Karena pada usia ini 6 sampai 9 bulan ini si janin sudah mulai mengenal gelap dan terang. Berikan senter untuk menyalakan, taruh di perut atau di kandungannya si ibu. Asal jangan pakai HP, karena kenapa? Karena HP itu kan radiasinya, ada radiasi dari jaringannya atau sinyalnya. Ibu sekalian, janin dalam kandungan ini perlu kita berikan stimulasi dan gizi yang baik. Karena kenapa? Untuk memastikan anaknya kita anak lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Sekarang ibu sekalian, kita hafalkan dan kertasnya kita tulis materi ke dalam kertas metaplan dan tabel janji diri. Partisipasi ibu sekalian. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam